Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini di mana kita dapat berkumpul untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada hari ini, pada pagi ini. Biar kita serahkan hidup kita dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Haleluya Yesus, Bapa yang baik, lawat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk nafas hidup yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami memanggil-Mu Bapa. Hanya Engkau yang kami sembah, yang kami puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Katakan Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu, kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya
Terima kasih untuk urapan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau mulia Tuhan, Engkau maha agung Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu Tuhan, ku rindu
kami kembali oleh Engkau ya Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan, karena yang kami inginkan hanya Engkau ya Tuhan. Setiap hati kami Tuhan mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Aku Tuhan dalam siksa hidupku ini, tegarkan jiwaku selalu, tegarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Semakin ku nambah kerasaanmu.
Ini doa kami Tuhan, supaya Tuhan memulihkan kami Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu dan hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini, kami masih diperkenan untuk beribadah. Jadikanlah ibadah kami ini Tuhan menjadi sarana berkat anugerah daripada Tuhan bagi kami semuanya. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu ya Tuhan. Penuhi hati kami, jiwa kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami yang hadir sungguh-sungguh diberkati pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin duduk di kaki Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Kami ingin mendengarkan pengajaran Tuhan. Berikan kami pengertian Tuhan. Bukakan pengertian kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Berikan juga kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Dan kami ingin menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih boleh beribadah. Nah, sungguh ini adalah satu berkat yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sedikit lebih bersifat doktrinal. Karena itu memerlukan perhatian yang baik gitu Saudara, supaya setiap kalimat yang didengarkan tidak terlewat, tetapi boleh dicerna dengan baik. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memberikan pengertian bagi kita, dan Roh Kudus juga kiranya memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin ya. Nah Saudara, tahukah Saudara bahwa salah satu penyebab rusaknya moral, rusaknya karakter atau moral orang Kristen zaman sekarang ini adalah karena salah pengertian terhadap kalimat yang ada di Alkitab yang mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan, bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Nah, Saudara, kalimat ini sendiri tidak salah, Saudara. Karena itu ayat firman Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita. Betul Saudara. Tapi apa yang salah dengan ayat ini? Ayat ini tidak salah. Lalu apa yang salah? Yang salah adalah pengertian orang Kristen. Salah memahami terhadap kebenaran ini. Sehingga banyak orang Kristen berpikir, nah saya nggak perlu berbuat baik. Saya tidak perlu melakukan hal-hal yang baik. Yang penting saya beriman. Yang penting hati saya baik. Yang penting saya memiliki iman. Nah, itu kesalahan orang Kristen. Sehingga Saudara, banyak orang Kristen, termasuk juga di wilayah-wilayah di Indonesia di mana kantong-kantong Kristen ya, yang merupakan kantong-kantong Kristen, atau negara-negara Kristen Saudara, mereka tidak lebih baik daripada yang bukan Kristen. Hal ini tentunya sangat menyedihkan Saudara. Bukankah kadang-kadang daerah-daerah Kristen kejahatannya tidak lebih berkurang? Bahkan di daerah-daerah Kristen di situ ada tukang copet, di situ ada rampok dan sebagainya. Yang melakukan orang Kristen juga. Mengapa? Salah pengertian dengan ayat ini tadi. Karena mereka berpikir yang penting iman. Kita kan diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Nah, tetapi karena iman. Nah, sekarang hari ini kita ingin membedah hal ini Saudara. Kita ingin mengerti dengan setepat-tepatnya maksud daripada ayat ini. Saya mengajak kita, mari kita buka satu ayat firman Tuhan dalam Galatia pasal kedua ayat yang ke-16. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Sekali lagi dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semuanya.
Mungkin bagi saudara yang ingin menemukan, silakan, saya tunggu beberapa saat lagi. Dan nanti akan saya bacakan buat kita semuanya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau sebelum saya lanjutkan hal ini, memang betul saudara, apalagi kalau kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, di sana Rasul Paulus dia mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu, jangan seorang pun yang memegahkan diri. Saudara, firman Tuhan berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saya bertanya pada saudara, apakah kita diselamatkan oleh perbuatan baik? Tidak. Sebenarnya kita juga tidak diselamatkan juga bukan oleh iman. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik dan juga bukan oleh iman. Kalau begitu kita diselamatkan, yang menyelamatkan kita apa? Maka dalam Efesus pasal 2 ayat 8 tadi, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia Allah. Amin. Jadi yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia Allah, bukan iman. Tapi kasih karunia Allah. Nah, lalu iman itu apa? Kasih karunia Allah itu kita terima dengan iman. Pendeta Dr. Billy Graham mengatakan bahwa iman itu seperti tangan yang terulur untuk menerima anugerah Allah. Jadi iman itu adalah sarana untuk menerima anugerah Allah. Keselamatan itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Dan anugerah Allah itu tadi kita terima dengan iman. Jadi iman itu adalah sarananya. Sama seperti kalau saudara haus minum, maka saudara misalnya minum minuman yang segar, misalnya pakai sedotan. Maka yang menghilangkan dahaga saudara, sedotannya? Bukan. Yang menghilangkan dahaga kita itu apa? Minumannya. Ya. Dan minuman itu tadi masuk ke dalam tubuh kita melalui sedotan. Nah, sedotan itu sarananya. Kita diselamatkan oleh apa? Oleh anugerah Allah. Maka dalam bahasa Inggris dikatakan, for by grace you have been saved through faith. Ya, by grace. Saved by grace. Diselamatkan karena anugerah Allah. Jadi kita diselamatkan itu karena anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu kita terima dengan iman. Nah saudara, jadi yang menyelamatkan kita bukan iman. Tapi yang menyelamatkan kita adalah anugerah. Amin. Yang menyelamatkan kita adalah anugerah. Saudara, saya ingin sedikit membahas. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan anugerah? Anugerah itu apa? Nah, saya harap supaya kita tidak salah mengerti. Sebab anugerah ini biasanya secara umum dipahami adalah sesuatu yang kita peroleh karena jasa kita. Misalnya, seseorang menerima anugerah. Misalnya anugerah dari pemerintah misalnya. Ya, anugerah dari pemerintah. Mendapat sesuatu. Anugerah. Yang ada dalam bayangan kita bahwa orang yang menerima anugerah itu adalah orang yang berjasa dan orang yang berprestasi. Mereka disebut sebagai menerima anugerah. Tetapi pengertian anugerah di dalam kitab suci, anugerah Allah itu sangat berbeda. Anugerah Allah itu berbeda sekali dengan anugerah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia ini. Yang disebut dengan anugerah adalah sesuatu yang kita terima, sebenarnya kita tidak pantas menerimanya, tapi diberikan kepada kita, bukan berdasarkan jasa kita, dan bukan berdasarkan prestasi kita. Itu namanya anugerah. Keselamatan misalnya saudara, bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena prestasi kita,
karena kita telah menyenangkan hati Allah, lalu kita menerima keselamatan? Tidak, saudara. Maka keselamatan itu diberikan apa? Sebenarnya kita tidak layak. Sebenarnya kita tidak pantas. Kita manusia yang penuh dengan dosa. Kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita diberikan rohnya yang kudus. Kita diberikan keselamatan. Kita dibebaskan daripada api neraka. Dan kita dituntun menuju surga yang abadi. Itu bukan karena hebatnya kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Itu namanya anugerah, saudara. Di Alkitab, salah satu contoh yang terbaik tentang anugerah ini adalah anak yang terhilang, anak bungsu yang terhilang, yang kembali kepada orang tuanya. Dia disambut oleh orang tuanya, disambut oleh ayahnya, disambut oleh bapaknya. Dia disambut dengan sukacita dan diberikan hadiah, diberikan jubah yang bagus, kemudian dikenakan cincin, disuruh pakai pasang sepatu yang baru, kemudian diadakan pesta. Nah, sekarang semua ini dilakukan oleh ayah ini tadi. Apakah karena anak ini tadi berprestasi? Tidak. Apakah karena anak ini tadi baik? Tidak. Apakah karena ada jasa yang telah dilakukan oleh anaknya? Tidak sama sekali. Itu namanya anugerah, saudara. Tapi mengapa dia disambut? Mengapa orang seperti ini disambut? Karena kebaikan hati ayahnya. Karena kebaikan hati bapaknya semata-mata. Sehingga anak ini tadi disambut. Kita disambut juga oleh Allah. Apakah karena jasa kita? Tidak. Apakah karena prestasi kita sudah hebat mengikut Tuhan? Tidak. Tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu namanya anugerah. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka tadi Rasul Paulus mengatakan, kita dibenarkan kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman kepada Kristus. Nah, jadi maksudnya ini apa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau gitu apakah kita tidak perlu berbuat baik? Nah, kan itu persoalannya. Yang penting iman saja kan. Nah, itu tadi yang sering membuat orang Kristen jadi salah mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita membahas sedikit. Sebenarnya iman itu apa sih? Ya, ini pengertian iman ini pun sebenarnya dalam ya. Tapi sebenarnya saya ingin menyampaikan yang sederhana saja. Bahwa iman itu, saudara, ya, kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 6, di sana ditulis bahwa tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Nah, itu betapa pentingnya iman itu. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang mau berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi pengertian iman yang pertama ini menyangkut tentang sikap hati kita, saudara. Pengertian iman yang pertama itu adalah ini berbicara tentang sikap hati kita. Sikap hati yang bagaimana? Sikap hati yang percaya bahwa Allah ada. Dan yang kedua, bukan hanya Allah ada, tetapi Allah itu berkarya. Allah yang ada itu adalah Allah yang bertindak. Tindakannya apa? Bahwa Allah yang ada itu, Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka saudara adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa ada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Karena dia beriman. Karena dia percaya bahwa Allah ada. Karena dia percaya Allah ada dan Allah itu pasti bertindak. Allah itu pasti memberkati orang yang setia kepadanya dan Allah akan menghukum orang yang melawan Dia. Maka orang yang percaya dalam hatinya bahwa Allah ada, itulah yang mendorong dia untuk mencari Allah. Jadi pengertian iman itu yang pertama itu artinya adalah percaya dalam hati kita bahwa Allah itu ada. Saudara, maka kalau kita melihat saudara, kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah ada, kita pasti akan menjadi orang yang berubah. Banyak orang yang meragukan keberadaan Allah, saudara. Apalagi ajaran-ajaran sekarang sangat membingungkan di luar daripada kekristenan.
Misalnya mereka mengatakan tidak ada Allah. Siapa yang mengatakan tidak ada Allah? Alkitab dengan jelas mengatakan dalam Mazmur, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Jadi mengapa ada orang yang tidak setia ikut Tuhan, saudara? Mengapa ada orang yang tidak serius ikut Tuhan? Karena dalam hatinya tidak ada Allah. Tetapi saudara, mari kita sadari bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang setuju kata amin. Nah saudara, ini dalam hati ini harus sungguh-sungguh kita percaya. Maka dalam Roma pasal 10 ayat 9, karena jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudara, orang yang diselamatkan itu bukan hanya mulut saja yang mengaku, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hatinya nggak percaya. Ucapan dan sikap hati yang percaya ini harus sama, saudara. Dalam hati harus sungguh-sungguh percaya, dan dalam hati yang percaya itu yang menggerakkan mulut kita mengaku bahwa aku percaya bahwa Allah ada. Saudara, jangan hanya dengan ucapan bibir saja. Banyak orang kalau misalnya sebelum dibaptis ditanya, kamu percaya kepada Allah? Percaya. Loh, kenapa kamu bilang tadi percaya? Ya apa susahnya sih ngomong percaya gitu ya. Nah, apa susahnya gitu. Banyak kan orang begitu. Banyak orang yang bukan Kristen, saudara, lalu karena dia naksir orang Kristen, katanya dia mau belajar jadi orang Kristen gitu ya. Kalau dia sungguh-sungguh mau belajar Kristen, bagus sekali. Bagus sekali. Artinya tanpa kita pun dia sebenarnya dia mau menjadi Kristen, dia mau mengenal Tuhan Yesus bukan karena mau nikah dengan kita, tapi andai kata aku nggak jadi dengan kamu pun, aku sebenarnya mau mengenal Tuhan Yesus Kristus gitu. Tapi kalau misalnya orang ini mau jadi Kristen misalnya karena ikut kita saja, nah ini hati-hati. Nah ini yang ditanya tadi, apakah kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Oh percaya gitu ya. Kamu siap dibaptis? Siap gitu ya. Wah, orang seperti ini saudara, mulutnya itu mengatakan bahwa dia percaya Tuhan Yesus, tapi hatinya tidak percaya. Orang seperti ini orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, pasti mulutnya mengaku, aku percaya kepada Yesus. Amin. Itu bedanya saudara. Itu bedanya. Aspek yang kedua daripada iman ini tadi, bukan hanya sekadar percaya dalam hati, tapi aspek yang kedua berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Relasi kita dengan Allah. Kalau dalam hati kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah ada dan Allah itu berkuasa, maka itu pasti punya akibat dalam relasi kita. Kita bersedia dituntun oleh Allah. Kita bersedia dikuasai oleh Allah. Kita bersedia dipimpin oleh Allah. Dan lebih daripada semua itu, kita bersedia dimiliki oleh Allah. Itu artinya beriman kepada Allah. Jadi, saudara, iman yang sejati itu pada akhirnya ditemukan bukan hanya pada bibir seseorang, tapi pada seluruh tingkah laku seseorang itu menunjukkan iman dia. Iman yang sejati itu pada akhirnya terlihat bukan hanya dari ucapannya saja, tetapi dari seluruh tingkah lakunya menunjukkan bahwa dia orang beriman. Yang setuju katakan amin. Jadi iman yang sejati bukan terletak pada ucapan bibir, tapi pada perbuatan. Nah saudara, sekarang saya ingin lebih dalam. Jadi itu pengertian iman. Jadi hari ini topiknya adalah iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Tadi Rasul Paulus mengatakan kamu harus punya iman. Kamu diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya yang tadi Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, kemudian dalam Galatia pasal 2 ayat 16 itu tadi saudara, itu ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini dikenal sebagai Rasul Iman. Rasul Iman. Sebab dia mengatakan, bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Bukan perbuatan, tapi iman. Nah, mengapa Rasul Paulus begitu gencarnya? Sedangkan nanti Rasul yang kedua, kita nanti akan melihat. Rasul yang kedua, kita bertemu dengan namanya Rasul Perbuatan. Itu
Rasul Yakobus. Yakobus menekankan lain. Yakobus mengatakan, bukan hanya iman saja, melalui perbuatan. Seseorang dibenarkan bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Rasul Paulus mengatakan, bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Loh, mana yang benar? Rasul Paulus mengatakan, bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Lalu Yakobus mengatakan, bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Maka Rasul Paulus itu dikenal sebagai Rasul iman, Rasul Yakobus dikenal sebagai Rasul perbuatan. Nah, mengapa Paulus menekankan iman? Sebab begini saudara. Jadi manakah yang benar? Dua-duanya benar. Apakah Paulus dan Yakobus ini bertentangan? Tidak bertentangan sama sekali, tapi saling melengkapi. Oke, saya jelaskan. Mengapa Rasul Paulus menekankan iman? Sebab Rasul Paulus ini berbicara dalam konteks terutama kepada orang-orang Yahudi yang latar belakang mereka itu adalah hidup dalam hukum Taurat. Jadi bagi orang Yahudi, bagaimana supaya kita selamat? Kita harus melakukan hukum Taurat. Misalnya beribadah, mengikuti upacara-upacara, sunat, kemudian semua itu peraturan-peraturan dilaksanakan. Maka bagi orang Yahudi, mereka berpikir, kalau kita melakukan semua ini, baru kita berkenan di hadapan Allah. Kalau kita misalnya setiap beribadah, berpuasa, berdoa, lalu mengikuti semua perayaan-perayaan, misalnya perayaan Paskah, semua itu yang ada di Perjanjian Lama, maka misalnya memberikan korban-korban bakaran dan sebagainya, itu adalah masuk dalam hukum Taurat. Dan orang Yahudi berpikir bahwa dengan cara seperti itulah kita memperkenan Allah. Dengan cara seperti itulah kita diselamatkan. Tapi Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, salah. Bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena beriman kepada Yesus Kristus. Jadi maksud Rasul Paulus ini sedang mengoreksi sikap hati. Rasul Paulus ini mengoreksi yaitu masalah iman. Segala sesuatu kalau kita lakukan tanpa iman kepada Allah itu kosong. Kalau misalnya kita melakukan A, B, C tapi tidak digerakkan oleh iman kepada Kristus, itu mati, itu tidak ada artinya. Jadi kita itu yang paling penting adalah iman, kata Rasul Paulus. Nah, jadi Rasul Paulus menekankan iman karena orang Kristen mula-mula itu saudara, yang mayoritas adalah orang Yahudi, mereka itu lebih berbicara kepada tata acara. Kita harus melakukan ini. Bahkan di gereja mula-mula juga masih diajarkan sunat dan sebagainya. Rasul Paulus itu menentang keras. Bukan hal itu. Yang penting hati kamu beriman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara. Lalu yang kedua, kita bertemu dengan Rasul Yakobus yang disebut sebagai Rasul perbuatan. Nah, Yakobus ini kasusnya lain lagi. Karena orang-orang ini tadi sudah banyak diajar oleh Paulus bahwa kamu harus beriman, iman. Akibatnya banyak orang Kristen yang penting iman. Enggak berbuat baik lagi. Yang penting iman. Waduh, termasuk misalnya banyak orang Kristen begini. Saya nggak ke gereja, tapi hati saya ada di gereja, kan? Pernah mendengar begitu, kan? Iya kan? Saya sekalipun main judi, tapi hati saya di Tuhan loh, gitu. Saya beriman, gitu ya. Sekalipun saya lagi minum minuman ini, tapi iman saya kepada Tuhan nggak perlu dipertanyakan, gitu ya. Nah, orang seperti ini yang ditentang oleh Yakobus. Kalau kamu hanya iman saja, tapi tidak terlihat dalam perbuatan kamu, nol, kata Yakobus. Kalau kamu hanya iman saja, tapi perbuatannya nggak terlihat, mati. Itu nggak ada gunanya, kata Rasul Yakobus. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah sekarang begini. Kalau begitu, kita sebagai orang Kristen, iman kita harus benar. Tapi iman itu tadi harus diiringi dengan perbuatan. Yang setuju kata amin? Nah saudara, saya ingin menyampaikan ada tiga hal penting keunikan perbuatan baik orang Kristen. 3 perbuatan baik orang Kristen, ya. Ciri daripada perbuatan baik orang Kristen. 3 saudara. Yang pertama cirinya adalah perbuatan baik yang kita lakukan ini merupakan buah daripada keselamatan.
Tadi saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Allah. Nah, karena Allah itu telah menyelamatkan kita, karena Allah itu sedemikian baik bagi kita, maka sekarang kita berbuat baik. Kita berbuat baik karena apa saudara? Karena itu merupakan buah dari keselamatan. Sebab begini, saya ingin terangkan sedikit. Buah daripada keselamatan. Sebab pengertian keselamatan ini kan saudara, pertama pengertian daripada keselamatan adalah kita diselamatkan daripada kuasa dosa, kita diselamatkan daripada maut, dan kita dituntun kepada hidup yang kekal. Itu pengertian keselamatan. Dan pengertian yang kedua saudara daripada keselamatan ini adalah upaya atau usaha daripada Tuhan untuk mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan yang semula. Jadi Tuhan mau mengembalikan kita kepada rancangan yang semula. Nah, karena Tuhan mau mengembalikan kepada rancangannya yang semula, yaitu supaya kita hidup dan kudus tak bercacat, supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Allah, supaya kita sempurna sama seperti Bapa di surga, supaya kita serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka Allah telah melakukan bagiannya, yaitu Yesus mati di kayu salib. Dan kita telah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Dan Allah menaruh dalam diri kita rohnya yang kudus. Dan roh kudus itu saudara yang memampukan kita untuk berbuat baik. Lalu saudara apa? Lalu Allah juga menyucikan kita hari lepas hari melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti air yang membersihkan kita. Air yang menyucikan kita. Nah, jadi kalau misalnya kita dapat berbuat baik, itu karena buah keselamatan itu tadi. Karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Karena kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Karena firman Tuhan adalah dalam diri kita. Itu yang membersihkan kita, menyucikan kita. Sehingga kita mampu berbuat baik. Jadi perbuatan baik orang Kristen karena buah daripada keselamatan. Amin saudara. Buah daripada keselamatan. Nah saudara, jadi karena salah satu pengertian keselamatan itu tadi adalah bagaimana Allah mengembalikan kita kepada rancangan yang semula, yaitu dengan memberikan Roh Kudus bagi kita, lalu darah Yesus menyucikan kita, dan firman Tuhan diberikan kepada kita untuk menyucikan kita, maka pembaharuan hati yang dikerjakan oleh Allah ini tadi saudara, inilah yang akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang dibaharui juga, yakni perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, karena itu kita sebagai orang Kristen saudara, maka perbuatan baik kita ini harus terlihat saudara. Amin. Ini. Nah, kalau kita berbuat baik, terlihat buahnya bahwa kita sudah diselamatkan. Oh, orang ini sudah diselamatkan. Terlihat dari mana? Terlihat dari buahnya. Karakternya berubah, sifatnya berubah. Nah, ini buah daripada keselamatan. Buah daripada keselamatan. Mengapa? Sebab Tuhan memperbarui karakter kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu mau bukan kita sekedar dibawa ke sorga saja. Tetapi sebelum kita dibawa ke sorga, yang Tuhan lakukan adalah menyucikan hidup kita, memperbarui hidup kita, pikiran kita, hati kita, dan diikuti dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Saya pernah memberikan contoh saudara. Kalau misalnya babi, itu memang karakternya kotor. Betul ya? Kalau babi karakternya kotor. Saudara kalau nggak percaya tangkap anak babi ya. Anak babi. Ya, atau yang sudah remaja gitu ya. Yang sudah tahu mode gitu ya. Kira-kira. Ya. Tangkap seekor anak babi. Dimandikan, dibersihkan. Lalu dikasih bedak, kasih deodoran, kasih bedak kasih blush on supaya pemerah pipi dan sebagainya. Kasih sepatu, kasih pita, semua yang ditempatkan di tempat yang bersih. Apa yang terjadi dengan babi ini tadi? Dia akan menjadi gelisah sekali. Waduh, dia gelisah. Mengapa? Karena babi itu tidak tahan di tempat yang bersih. Babi itu dia sukanya di tempat-tempat kotor, kubang-kubangan. Dia senang seperti itu. Ya, itulah babi saudara. Begitu misalnya, saudara tangkap lalu taruh di rumah. Dikasih duduk di sofa yang bersih, di ruang ber-AC, di ruangan yang bersih sekali. Lalu saudara kasih juga pengharum ruangan gitu ya. Itu akan semakin menggelisahkan babi ini tadi. Wah, dia gelisah. Lalu mungkin suatu saat saudara misalnya
pintu itu saudara buka gitu ya. Begitu pintu terbuka, maka babi ini tadi langsung lari keluar. Lari kemana? Cari kubangan. Cari kubangan. Untuk apa? Untuk bersenang-senang di sana. Dia senang dengan kotoran. Dia senang dengan hal-hal yang kotor. Mengapa? Karena dia babi. Mengapa? Karakter babi memang seperti itu. Itulah sebabnya maka anak babi kalau jalan itu nunduk. Mengapa? Dia malu ibunya babi, gitu ya. Anak babi katanya kalau jalannya nunduk gitu ya. Mengapa? Dia malu. Mengapa malu? Ayahnya babi, ibunya juga babi. Jadi dia malu. Binatang yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah domba. Domba ini beda dengan babi. Domba ini salah satu sifat daripada domba adalah domba ini senang tempat yang bersih. Dia senang menjaga kebersihan dirinya. Kalau misalnya domba ini misalnya kena kotoran, dia menjadi risih. Dia menjadi risih. Dia berupaya gimana kotoran ini tadi bisa dilepaskan dari dia. Kalau misalnya domba itu dia berupaya, kalau jalan itu dia tahu kalau di sana ada kubangan, dia menghindari. Kalau babi dia mencari. Tapi kalau domba dia menghindari. Itu bedanya. Nah, tapi apakah domba bisa kena kubangan? Bisa kena kotor? Bisa. Bisanya kenapa? Mungkin tidak sengaja. Waktu dia jalan, kepleset, jatuh ke kubangan, jadi kotor. Tapi kotor itu tadi membuat domba ini tadi jadi gelisah. Dia berupaya gimana supaya badannya tetap bersih. Itulah domba. Itulah domba. Itulah gambaran orang Kristen. Itulah gambaran orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau jatuh dalam dosa membuat jadi gelisah. Kalau berbuat dosa ada teguran. Dosa yang kecil itu rasanya jadi, aduh pekanya besar sekali. Maka orang Kristen yang benar seperti yang dikatakan oleh John Calvin, orang Kristen disebut sebagai orang suci. Orang suci adalah orang yang memiliki kepekaan yang besar terhadap dosa yang kecil. Jadi orang ini jangankan menyakiti hati sesamanya gitu ya. Dia salah ngomong saja, aduh dia berpikir jangan-jangan saya telah menyakiti saudara saya ya. Nah, dia memiliki kepekaan yang besar. Kalau saudara memiliki kepekaan yang besar seperti itu, saudara orang yang berbahagia sekali. Jangankan misalnya korupsi yang besar-besar, hal yang sedikit saja jadi kepekaan. Saya berikan contoh ya, berapa waktu yang lalu ya, saya dengan istri 2 kali kejadian kali ya, makan di tempat makan lah gitu ya, berbuka puasa ya. Pas waktu pembayaran itu, biasanya istri saya kalau struk pembayaran itu biasanya langsung dibuang. Tapi kali itu entah kenapa masih disimpan gitu ya, sambil jalan dilihat-lihat gitu ya. Kita udah jalan mungkin tak beberapa ini, lihat loh ini kayaknya ayamnya tadi ini belum terhitung loh sama dia. Ayam belum terhitung. Kita kan bisa saja berdalih ini sebenarnya salah dia dong. Kenapa dia nggak masukin gitu ya? Jangan-jangan dia mau kasih gratis kali gitu. Nah tapi untuk itu kita lalu kita balik lagi ya, istri saya dengan saya sepakat yuk balik lagi ke sana. Balik lagi ke sana. Ya untuk itu kita antri lagi dulu gitu ya. Antri lagi gitu. Bayangkan kita harus antri untuk membayar gitu. Yang merupakan kelalaian orang lain juga gitu. Sebenarnya kalau bagi orang lain gitu ya udah, wah ini berkat kita gitu ya. Nah, lalu sampai di sana, ya tentunya yang kita harapkan dari itu kan, aduh terima kasih gitu. Ekspresinya juga nggak begitu, datar aja gitu. Oh ya kurang ya udah. Selesai urusan gitu ya. Nggak apa-apa, tapi hati kita senang. Sebab apa yang menjadi bagian kita, sekalipun itu kecil, kita bereskan. Ini contohnya saudara. Tentunya saudara punya banyak contoh lagi saudara. Bahkan saudara mungkin memiliki contoh yang lebih banyak lagi. Jadi memiliki kepekaan yang besar terhadap dosa yang kecil kira-kira seperti itu. Ini godaan untuk berbuat kesalahan, tapi kita tidak mau lakukan. Jangankan untuk menyakiti perasaan orang lain, jangankan untuk merugikan dia. Kita berpikir supaya ucapan kita pun jangan salah, supaya orang itu jangan tersinggung. Itu saudara. Nah, makanya kita disebut sebagai domba Allah. Amin. Kita tidak disebut sebagai babi Allah. Kamu adalah domba Allah. Amin. Karena kita telah diperbarui oleh Tuhan. Jadi itu yang pertama. Kebaikan kita
yang pertama, perbuatan baik kita yang pertama merupakan buah daripada keselamatan. Yang kedua, saudara, yang kedua bahwa perbuatan baik kita yang kedua itu merupakan respon kita terhadap anugerah Allah. Jadi kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik bukan supaya menerima anugerah Allah, tetapi karena kita sudah menerima anugerah Allah, maka kita berbuat baik. Berarti ini berbicara tentang motivasi. Saudara pun datang misalnya beribadah, saudara melakukan kegiatan-kegiatan agama, ibadah, termasuk memberikan persembahan dan sebagainya, bukan supaya mendapat anugerah daripada Tuhan, tapi karena saudara dan saya telah menerima anugerah daripada Tuhan. Makanya kita berbuat baik, makanya kita beribadah, makanya kita berdoa, makanya kita berpuasa, makanya kita melakukan kegiatan amal, makanya kita menolong orang lain. Semua itu kita lakukan bukan supaya kita diselamatkan, bukan supaya kita menerima anugerah Allah. Tidak, saudara. Kita melakukan itu karena kita sudah menerima anugerah Allah, bukan supaya menerima anugerah Allah. Orang yang belum mengenal kebenaran, saudara, mereka berbuat baik, mereka melakukan hal-hal yang kelihatannya mulia. Motivasinya itu supaya mereka diselamatkan oleh Allah, supaya mereka menerima anugerah Allah, supaya mereka menerima belas kasih daripada Tuhan. Kita berbeda, saudara. Kita melakukan semua ini karena kita sudah menerima anugerah Allah. Saya bertanya pada saudara, saudara sudah menerima anugerah Allah? Saudara sudah menerima pertolongan Allah, belas kasih daripada Allah. Nah, kita berbuat baik itu karena kita sudah menerima, bukan supaya menerima. Ya, jadi motivasi kita harus lurus dalam hal ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat bahwa keselamatan itu adalah anugerah daripada Allah semata-mata. Dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima, saya akan bacakan buat kita semuanya. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu, Dia, ya, maksudnya Tuhan, Allah telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima kembali kita diingatkan bahwa kita telah diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Rahmat itu artinya anugerah. Tapi karena anugerah-Nya, lalu oleh permandian kelahiran kembali. Jadi begini, Allah itu menerima kita apa adanya, tapi Dia juga memandikan kita, menyucikan kita. Itu maksudnya permandian itu tadi, menyucikan kita supaya kita menjadi lahir kembali, supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Kemudian apa? Selain daripada itu, kita juga dibaharui oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara, kita berbuat baik karena kita telah diperbaharui. Dan motivasi kita bukan supaya diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Tapi karena kita sudah menerima anugerah Allah, maka kita berbuat baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan sekarang anugerah itu tadi, saudara, kita terima dengan iman. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Saya minta Filipi pasal 2 ayat 13. Ini perlu kita baca ayat ini, saudara, supaya kita mengerti. Filipi, Galatia, Efesus. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Oke. Yuk, mari kita baca bersama-sama Filipi pasal 2 ayat yang 12 dan 13. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan hanya seperti aku masih,
tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun menurut kerenaannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, mari kita mengerjakan keselamatan itu tadi dengan cara berbuat baik. Begitu cara mengerjakan keselamatan. Kita kerjakan dengan apa? Takut dan gentar. Takut dan gentar. Oke. Kita mengerjakan keselamatan artinya berbuat baik, memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kan berbuat baik ini kan termasuk doa, melakukan puasa, melakukan ibadah, berbuat baik kepada orang lain, melayani orang lain dan sebagainya. Nah, itu dalam hal ini menjaga kekudusan hidup kita dan sebagainya. Itu semua dikatakan sebagai kita sedang mengerjakan keselamatan itu. Kita kerjakan dengan takut dan gentar. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Ayat 13 berkata, karena apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, setelah kita berbuat baik, kita harus ingat bahwa perbuatan baik kita ini bukan karena kekuatan kita, tetapi Allah juga yang mengerjakan dalam diri kita baik kemauan, pekerjaan. Nah, jadi Allah yang mendorong kita. Jadi ingat saudara, kalau kita berbuat baik, kita menyucikan diri kita. Jadi dalam hal ini, contoh ya, saya gini, supaya lebih sederhana. Kalau seandainya Immanuel Kliat berbuat baik, melayani, misalnya berbuat baik kepada orang lain, melayani orang lain, menolong orang lain, beribadah tekun dengan Tuhan, maka bolehkah pada akhirnya setelah saya melakukan ini, saya berkata, terpujilah Immanuel Kliat, terpujilah saya? Tidak. Mengapa? Ayat 13. Sebab kebaikan yang saya lakukan ini pun adalah merupakan dorongan daripada Allah. Karena Allah lah yang mengerjakan apa? Mengerjakan apa tadi? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu apa? Baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi saya mau berbuat itu pun, saudara, itu karena Allah yang mengerjakannya dalam hati saya. Jadi ingat prinsip ini, saudara. Jadi kalau kita berbuat baik, kita dapat hidup suci, kita dapat hidup benar, kita harus mengatakan, terpujilah Allah. Ini karena Allah. Segala kemuliaan bagi Allah. Tetapi kalau kita gagal melakukan yang baik, kita jatuh dalam dosa, berbuat jahat dan sebagainya, kita tidak boleh menyalahkan Allah. Kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, kalau kita berhasil, kita harus memberikan kemuliaan bagi Allah. Allah lah yang membuat kita berhasil. Tapi kalau saudara dan saya gagal, itu gara-gara salahmu dewe dan aku. Amin. Saudara, ini prinsip ini penting. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Orang Kristen sering kali terbalik-balik. Orang Kristen terbalik. Kalau dia gagal, mereka menyalahkan Tuhan. Tuhan sih tidak menolong saya. Tapi kalau mereka berhasil, siapa dulu, gitu. Ini sikap yang salah, keliru di hadapan Tuhan. Jadi hari ini terapkan prinsip ini, saudara. Kalau kita berhasil, kita mengatakan karena Tuhan. Kalau kita gagal, itu karena saya. Sederhana bukan? Amin. Maka nanti saudara, ketika seseorang itu sampai di sorga itu tidak ada satu pun yang akan berkatakan, saya masuk sorga ini karena saya hebat, terpujilah saya hebat, saya mulia, saya enggak. Semua penghuni sorga mereka berkata, segala kemuliaan bagi Allah. Saya berada di tempat ini karena kemurahan Allah saja. Amin. Amin. Di awal tadi saya sudah mengatakan, kamu diselamatkan karena anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Sebagian orang Kristen mengatakan begini. Sebagian orang Kristen mengatakan keselamatan itu seperti kerjasama antara Allah dan manusia. Allah memberi anugerah, lalu manusia punya iman. Maka manusia dan Allah bekerja sama. Itu juga salah. Sebab di ayat 9 di dalam Efesus 2 tadi, ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa itu bukan hasil usahamu. Artinya iman yang ada pada kita pun, itu pun pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi artinya gini, jangan seorang pun memegahkan diri, jangan sombong. Jadi jangan mengatakan begini, saya diselamatkan karena saya punya iman besar. Karena saya punya iman, maka saya diselamatkan oleh Allah. Terpujilah saya. Salah. Kita diselamatkan karena kita punya iman. Ingat kata firman Tuhan, iman itu pun pemberian Allah.
Jadi tidak ada orang yang menyombongkan diri, saudara. Iman itu pun pemberian Allah. Oke, yang terakhir, saudara. Yang terakhir yang saya sampaikan bahwa saudara, yang ketiga, yang pertama tadi perbuatan baik merupakan buah dari keselamatan. Yang kedua, saudara, perbuatan baik orang Kristen itu merupakan respons terhadap anugerah Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah, biasanya kalau sudah terakhir itu kabar baik, saudara. Bertunda musibah, gitu ya. Yang terakhir ya, itu kabar sukacita. Ya, sabar sedikit lagi. Yang terakhir adalah itu sebagai buah dari iman. Buah dari iman. Jadi iman itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Iman itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, yang dapat melihat sikap hati kita Allah. Tetapi bagaimana sikap hati kita yang sebenar-benarnya itu terlihat daripada buahnya, terlihat daripada perbuatan kita, terlihat daripada perbuatan kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan banyak orang mengatakan, oh saya baik, saya hebat gitu ya. Lalu yang mengatakan, wah, yang lain juga mengatakan, wah dia baik, dia hebat gitu. Oke, Tuhan Yesus mengatakan, lihat buahnya, lihat buah kehidupannya, dia baik nggak? Maka demikian juga dalam Lukas pasal 6 ayat 44, Tuhan Yesus mengatakan, dari buahnya lah kita mengetahui pohon itu. Kalau buahnya baik, maka pohon itu baik. Kalau buahnya buruk, pohonnya buruk. Nah, maka saudara, siapa kita sesungguhnya? Sebenarnya iman kita seperti apa? Itu terlihat daripada perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik, memang iman kita baik. Itu saja, saudara. Dulu waktu saya SMA, guru saya pernah mengatakan satu kalimat begitu ya. Dan saya pikir sampai hari ini saya ingat betul. Dia berkata begini, sebenarnya dia bilang begini, nggak perlu belajar ilmu jiwa, bukunya berjilid-jilid tebal seperti ini untuk mengetahui hati orang. Lihat saja perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, hatinya baik, itu aja. Kalau perbuatannya jahat, hatinya jahat, itu aja. Sederhana. Sederhana. Oh, saya merenungkan kalimat itu. Gurunya sudah tua dan memang biasanya, saudara, kalau yang sudah tua itu memang lebih banyak pengalaman. Kalau yang tua itu biasanya juga bicara nggak terlalu banyak, tapi biasanya intinya sekali. Dia mengatakan, lihat saja perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, hatinya baik. Itu saja. Perbuatannya jahat, hatinya jahat. Itu saja. Nah, saudara, maka iman kita yang sesungguhnya itu pun pada akhirnya akan terlihat daripada buah-buah kehidupan kita. Saudara, saya minta sabar sedikit lagi. Sebab ini, misalnya, ini ditulis oleh Yakobus. Kita bertemu dengan Yakobus tadi. Yakobus misalnya pasal 2, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian baca di rumah. Di sini saya kutip beberapa ayat saja. Yakobus pasal 2 ayat 17. Misalnya Yakobus mengatakan, iman yang tidak disertai dengan perbuatan dikatakan mati. Jadi iman itu, saudara, yang dalam hati itu, kalau hanya dalam hati tapi tidak disertai dengan perbuatan, iman seperti itu mati. Maka iman yang benar harus disertai dengan perbuatan. Lalu ayat 20, saudara, iman tanpa perbuatan itu dikatakan iman yang kosong. Yang menarik, saudara, Yakobus mengatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah? Nah, ini kan masalah iman, kan? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah? Itu baik, kata Rasul Yakobus. Tapi ingat, setan-setan pun percaya akan hal itu. Dan mereka apa? Gemetar. Saudara, kalau berbicara tentang iman dalam hati, oh saudara, kita kalah dengan setan. Setan itu lebih penghayatannya tentang keberadaan Allah itu lebih hebat daripada kita. Setan itu, saudara, mengerti keberadaan Allah sampai mereka gemetar. Orang Kristen, saudara, percaya bahwa Allah satu, bukan gemetar, cengengesan. Itu bedanya. Kalau setan, saudara, berbicara tentang Allah, mereka tahu Allah dahsyat luar biasa. Oh, mereka gemetar. Tapi mengapa setan tidak diselamatkan? Sebab setan itu hanya percaya dalam hati, tidak disertai dengan perbuatan. Jadi maksud Yakobus begini, kalau kita beriman hanya dalam hati saja, kita sebenarnya lebih mirip setan.
Ya bahasanya begini, kalau kamu hanya percaya dalam hati saja, tidak disertai dengan perbuatan, setanlah kau, kira-kira begitu. Itu bahasa sederhananya gitu saudara. Maka iman kita itu harus disertai dengan perbuatan. Jangan seperti iman setan. Amin. Katakan dulu sebelah kiri kanannya, jangan seperti iman setan. Iman setan itu hanya percaya dalam hati tok, tapi tidak disertai dengan perbuatan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Maka Yakobus dengan geram sekali. Yakobus mengatakan begini, saudara. Nanti saudara perhatikan itu di ayat 18. Yakobus pernah berkata begini. Mungkin ada di antaramu yang berkata, kata Yakobus, padaku ada iman, padamu ada perbuatan. Nah, jadi ada dua. Yang satu punya iman, yang satu punya perbuatan. Maka Yakobus mengatakan, maka aku akan berkata kepadamu, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku itu melalui perbuatan-perbuatan. Saudara, maka iman kita itu saudara akan ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Sekarang saya mau bertanya pada saudara. Ada dua orang ya. Coba ya. Ini supaya saudara juga bisa berpikir sedikit ya. Ada dua orang. Yang satu Kristen, yang kedua bukan Kristen. Oke. Yang Kristen ini tadi, ini licik, tukang tipu, tukang bohong, gitu ya. Yang bukan Kristen tadi, dia bukan Kristen, tapi dia baik, peduli kepada sesamanya, dia suka menolong orang lain. Saya bertanya pada saudara, di antara dua ini tadi mana yang lebih buruk? Yang satu, yang pertama atau yang kedua? Yang mana paling buruk saudara? Yang pertama atau yang kedua? Ya, jawabannya yang pertama. Kristen tapi licik, menipu. Berarti imannya juga memang tidak benar. Sekalipun dengan mulut dia mengaku, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus. Saya mengatakan orang ini lebih buruk daripada orang yang bukan Kristen tapi hidupnya baik. Saya tidak mau membahas lebih jauh lagi saudara. Karena itu mari kita menunjukkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita yang nyata. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita minta hikmat, kekuatan daripada Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang beriman mulai dari hati kita. Hati kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, bahkan gemetar. Kita sungguh-sungguh menghayati keagungan Allah, dan kita bersedia mengikuti pribadi yang sedemikian agung melalui perbuatan-perbuatan kita yang menyukakan hatinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah menyampaikan sebagian kecil daripada firman. Masih banyak hal yang perlu kami sampaikan Tuhan. Masih banyak hal juga yang harus kami dengar Tuhan. Tapi biarlah kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami melalui kebenaran firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini kami boleh dibangunkan, supaya kami menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman, baik dari dalam hati kami, dari dalam hati kami sungguh-sungguh mengasihi Allah, tapi perbuatan kami juga. Perbuatan kami merupakan ekspresi daripada iman kami, buah daripada iman kami. Kami ingin supaya iman kami semakin berbuah-buah melalui perbuatan-perbuatan yang nyata, perbuatan yang baik, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang tidak bisa hadir, khususnya bagi mereka yang dalam kondisi kesehatan mereka kurang baik Tuhan. Pak Surya, Bu Emilia, dan juga saudara-saudara kami yang lain, rekan-rekan kami yang lain, dan keluarga-keluarga yang tidak dapat hadir Tuhan, mungkin karena kesehatan mereka kurang baik. Tuhan kiranya menopang setiap jemaat, anak-anak Tuhan
dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga bersyukur atas kehadiran saudara-saudara kami, rekan-rekan kami ya Tuhan, yang boleh hadir di tempat ini. Tuhan, jaga lindungi kami semuanya Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan menaungi kami daripada virus, bahkan daripada hal-hal yang dapat mencelakakan kami. Engkau berkata Tuhan bahwa Engkau lah gunung batu kami, Engkau lah perlindungan kami, dan Engkau akan memberikan kekuatan perlindungan bagi kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah kami ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan, bagi setiap saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kalau mereka sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, kemuliaan bagi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, berkati kiranya bangsa negara kami, pemerintah kami, lingkungan kami, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan gereja kami, Tuhan memberkati. Dan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai, kami bawakan mereka dalam tangan Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam pemeliharaan Tuhan. Memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami kembali kepada kehidupan kami. Tuhan memberkati kiranya. Biarlah berkat daripada Tuhan menyertai kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Cinta kasih dari Allah Bapa kita, demikian juga kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian di tempat ini, menyertai kita semuanya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama amin. Terima kasih Yesus.